Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di kelas 5 untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan keberkahan oleh Allah dan bermanfaat ilmu dan pelajaran hari ini. Mas Tio, silakan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Islamidina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini di kelas 5 ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita, yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang ini, sehingga tentunya menjadi uswatun hasanah dan juga menjadikan beliau sebagai penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Untuk hari ini alhamdulillah sehat semua nggih? Apa ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mas Farel ya. Nanti Mas Farel semoga segera diberi kesembuhan dan bisa bergabung kembali di kelas dan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di kelas 5. Sebelumnya saya absen dulu. Nomor 1 Vano. Tolong tunjuk tangan ya. Saya ulangi, Vano. Mbak Arwa. Mbak Naya. Mas Bilal. Rizky. Tio. Citra. Norma. Mbak Rahma. Ini ya mana ya? Mbak Rahma ya. Jadi Mas Farel, 31 Mas Farel.
Tidak masuk ya. Nanti lengkap. Yang ada 9 anak, yang 1 tidak masuk. Yang tidak masuk semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Hari ini kita akan melaksanakan pelajaran, yaitu pelajaran agama Islam, yaitu tentang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini beriman dan bertakwa. Sebelumnya saya akan tanya dulu, apa itu bertakwa? Siapa bisa menjawab? Yuk. Nah ya, Mbak Naya. Nah, bertakwa adalah menjalankan aturan Allah. Dengan kita menjalankan perintah Allah, secara otomatis kita mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Nah itu wujud bertakwa. Siapa yang harusnya bertakwa? Kita sebagai hambanya, gitu. Karena kita tidak bisa tanpa Allah. Ya, tidak bisa tanpa Allah. Pasti membutuhkan Allah. Yeah. Yang pertanyaan kedua yaitu apa ciri-ciri bertakwa? Ayo siapa bisa? Mbak Cita dulu. Sholat dan tekun beribadah. Sholat dan tekun beribadah. Sholat kewajiban utama. Utama. Kemudian tekun beribadah. Beribadah lainnya banyak sekali. Sedekah, puasa, membantu orang tua, ya kan? Termasuk belajar juga ibadah. Makanya hal-hal yang baik jika diniatkan karena Allah, maka insya Allah akan menjadi ladang pahala. Mas Bilal mau jawab atau sama? Sama. Ternyata sama jawabannya Mbak Citra. Loh, ya. Terus yang pertanyaan berikutnya, bagaimana jika seseorang itu tidak bertakwa? Ya itu, Mbak. Ya. Akan masuk neraka. Secara tidak langsung kita jika tidak membutuhkan Allah, maka kita tidak mungkin bisa melakukan ibadah. Secara otomatis kita memiliki rasa sombong, aku kira bisa sendiri, tanpa Allah bisa. Nah di tengah jalan ternyata apa? Membutuhkan Allah, tetapi dia merasa dirinya bisa. Berarti tidak bertakwa toh? Tidak bertakwa toh? Nah itu yang akan menjadikan kita bisa masuk neraka. Karena kita berdosa tidak bertakwa kepada Allah. Gitu. Itu pertanyaan awal untuk mengawali pelajaran hari ini. Buku tulisnya dipersiapkan, dikeluarkan semua. Tapo anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati.
ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Islam. Islam, Islam. Yes, kafir. Kafir. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, hari ini kita akan membahas beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Ya, beriman yaitu memupuk iman dengan melaksanakan perintah Allah. Berusaha melaksanakan perintah Allah. Itu. Ya. Kita sholat, ngaji, puasa. Itu adalah perintah Allah yang harus kita lakukan. Itu. Ya. Maka kita harus senantiasa beribadah kepada Allah. Karena itu adalah perintah, sudah menjadi perintah Allah. Dengan itu kamu lakukan, maka kamu juga sudah beriman. Kemudian bertakwa. Seperti yang dibahas tadi di awal pelajaran, bertakwa itu apa? Seperti Naya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di kita menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan larangannya. Ya. Tidak boleh memakan makanan yang haram. Maka kalau kita meninggalkan berarti kita bertakwa. Tidak berbohong. Maka juga kita sudah bertakwa. Menjalankan perintah Allah itu pasti, kemudian melaksanakan apa yang menjadi larangannya dan itu kita tinggalkan, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Kemudian berakhlak mulia. Berakhlak mulia adalah apa? Perilaku kita di dalam keseharian. Akhlak mulia itu apa aja? Kita bangun tidur, ya, langsung ambil wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian setelah mandi kita makan pagi atau sarapan dengan adab dan perilaku yang sudah ditentukan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Pakai tangan kanan. Kita atau makan pakai sendok atau pakai 3 jari, maka sudah melaksanakan perintah Nabi Muhammad atau perintah Allah. Yang hal ini disebut akhlak mulia. Maka dari ketiga itu, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia adalah hal yang harus kita laksanakan. Di sini nanti saya akan memutarkan video yang didukung dengan peralatan teknologi yang ada di sekolah kita, yaitu laptop, kemudian speaker aktif dan LCD proyektor yang akan menunjang materi tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia. Siap untuk menyimak video? Siap? Simak ya videonya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Apa ya cirinya anak yang bisa disebut berakhlak? Apakah karena ia rajin beribadah? Apakah ia rajin menjaga kesehatan dengan olahraga teratur dan makan yang bergizi? Apakah ia tergerak membantu kalau ada temannya yang sedang tertimpa musibah? Apakah ia anak yang cinta lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan? Atau anak yang senang membantu acara di lingkungan sekitarnya? Ternyata semuanya. Dalam profil pelajar Pancasila, sikap akhlak ada 5 jenis, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak pada alam, dan akhlak bernegara. Jadi bukan hanya dengan Tuhan Yang Maha Esa atau sesama manusia, tapi juga diri sendiri, alam semesta, dan negara tempat kita tinggal. Sikap ini disebut beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, supaya bisa punya sikap hebat seperti ini, kita perlu nih membiasakan diri menerapkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari dan mulai memperbaiki akhlak kita. Yuk, simak baik-baik gimana caranya. Di sini akhlak beragama bukan hanya artinya paham ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apapun agama yang dianut, pasti hal-hal berikut dianggap baik untuk dilaksanakan ya, seperti beribadah, ikhlas, menyesali dan memperbaiki kalau berbuat hal yang salah, bersabar dengan segala cobaan hidup, bersyukur atas apapun yang kita punyai. Akhlak pribadi artinya berbuat baik pada diri sendiri dan menjalankan kewajiban terhadap diri sendiri. Caranya yaitu dengan menjaga dan mengembangkan diri secara jasmani dan rohani. Secara jasmani pastinya dengan cara menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Secara rohani bisa dengan cara tidak membandingkan diri dengan orang lain, tidak merendahkan atau menyalahkan diri sendiri, selalu menyemangati diri, dan jangan lupa beristirahat serta rekreasi. Akhlak mulia kepada sesama manusia artinya tidak berbuat hal-hal yang merugikan orang lain. Caranya dengan selalu menghargai orang lain, membantu orang yang sedang kesusahan, bersikap santun pada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada orang yang lebih muda. Bahkan bisa dilakukan secara sederhana, misalnya dengan memberikan senyum. Dan jangan lupa untuk berbuat baik pada orang tua dan guru ya, karena merekalah yang paling berjasa dalam hidup kita. Akhlak pada alam wajib dilakukan dengan cara merawat lingkungan sekitar, agar bumi kita tetap nyaman dihuni oleh anak cucu kita di masa depan. Contoh perilaku berakhlak ini misalnya dengan merawat dan menanam pohon, melakukan daur ulang sampah, menghindari beli barang lebih dari yang dibutuhkan, memilih jalan kaki atau bersepeda dibanding kendaraan pribadi kalau jaraknya dekat. Sebagai warga negara Indonesia, akhlak bernegara dapat ditunjukkan dengan musyawarah. Misalnya ketika membagi tugas saat kerja bakti di sekolah, dengan mengikuti peraturan, misalnya tidak menyeberang jalan sembarangan, dengan menghormati pemimpin, seperti tidak meneruskan hoaks pemimpin negara di sosmed, dan dengan ikut menegakkan keadilan, seperti melaporkan korban bullying pada orang yang bisa membantu. Nah, itu tadi seputar akhlak-akhlak yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bisa kok segera kita mulai dengan hal-hal yang sederhana saja. Lama-lama tentunya akhlak mulia makin terbentuk pada diri kita sendiri. Coba kamu share dengan kakak dan teman-temanmu satu hal berakhlak yang sudah kamu lakukan di minggu ini. Tulis di kolom komentar ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Kalian semua telah menyimak
video tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, bisa dipahami ya cerita dari video tadi? Bisa? Nah, yang saya lihat kurang semangat harus semangat. Karena masa depan kalian masih panjang. Harus menjalani setiap hari dengan semangat. Nah, nah untuk selanjutnya yaitu saya akan membagikan soal yang sudah saya cetak di kantor. Nah, ini berjumlah 10 materi. Nah, untuk materinya dijawab sendiri-sendiri. Tidak boleh saling mencontek. Tidak boleh membuka buku. Nah, pertanyaan di sini berkaitan dengan video tadi. Maka jika kalian bisa memahami video tadi, insya Allah juga bisa mengerjakan soal ini. Jadi pahami ya? Untuk mengerjakan soal ini, saya beri waktu 10 menit. Dikerjakan sendiri, tidak boleh saling mencontek. Jadi pahami ya? Sudah semua ya? Nah, dikumpulkan dari Mas Bilal. Satu-satu, gantian. Mas Vano. Belum. Ya, nggak apa. Yang masih kurang dilengkapi. Yuk, Mbak Norma. Ya udah, ya. Yang sudah mau mengumpulkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo, gak boleh bertengkar. Di dalam kelas tidak boleh bertengkar. Dimanapun gak boleh bertengkar ya. Harus rukun, hidup rukun. Ya, udah semua ya. Nanti saya koreksi. Nanti untuk nilainya saya berikan setelah saya koreksi dan saya beri nilai. Semangat. Aku anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, kafir, kafir.
Alhamdulillah materi tentang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sudah tersampaikan kepada kalian. Dan dilanjutkan tadi mengerjakan tugas atau soal dari bahasan yang sudah saya berikan ke kalian, nggih. Dari hal ini nanti saya koreksi nanti kalau sudah ada nilainya saya akan memberikan kepada kalian setelah nilainya sudah ada. Nggih. Intinya kembali lagi beriman bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia adalah hal yang pasti harus dimiliki agar kita menjadi orang yang sebagai orang muslim sejati. Siap menjadi seorang muslim sejati? Siap? Maka kalian harus beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Itu, nggih. Untuk materi yang sudah saya berikan hari ini, apakah ada yang bertanya? Tidak semua, ya? Jadi insya Allah sudah bisa semua, nggih? Alhamdulillah. Dengan begitu insya Allah kalian sudah bisa memahami dan menghayati apa yang sudah disampaikan di hari ini. Yang terakhir Pak Hasan mau menyimpulkan atau merangkum. Beriman dan bertakwa adalah satu kesatuan yang harus dimiliki seseorang, baik itu muda, tua, itu semua harus memiliki sikap iman, sikap bertakwa, dan juga sikap akhlak mulia. Dari ketiga itu kita ada kewajiban beriman, yaitu kewajiban untuk Allah, bertakwa juga untuk Allah, berakhlak mulia untuk Allah, dan juga untuk semua yang ada di muka bumi dan alam semesta. Nggih. Intinya itu untuk materi hari ini. Semoga bisa diterima sebagai bekal kalian di kehidupan mendatang. Alhamdulillah kita sudah di penghujung kegiatan belajar mengajar hari ini. Nanti untuk materi-materi berikutnya akan disampaikan di lain waktu atau di waktu berikutnya. Nggih? Nggih? Bukunya dimasukkan ke dalam tas. Silakan dipimpin berdoa Mas Tio. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang, Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalian yang membawa sepeda, saya harapkan hati-hati di jalan. Yang belum dijemput oleh orang tua atau wali murid, ditunggu di depan sekolah. Nanti untuk nilainya ini akan saya share di grup kita, di grup kelas 5. Bisa pulang, hati-hati di jalan.